Nah, mesti tahun 2025 mungkin kita berpikir ulang nih soal investasi karena kayak market tuh lagi porak-poranda gitu ya, dan kok setiap hari tuh ada aja berita kayak sebenarnya bukan tahun 2025 aja sih, tahun-tahun sebelum juga seperti itu. Nah, mungkin kita kayak ragu ya kita mau invest kemana, terus kondisi kayak gini tuh bagaimana caranya kita mengalokasikan uang untuk investasi ya, kita invest kemana, taruhnya kemana. Nah, hari ini kita akan bahas tentang instrumen investasi yang defensif ya, jadi defensif ini artinya ya defense ya, kalau misalnya attack ini lebih agresif ya, kalau defensif dia lebih tidak terlalu agresif tapi ya lebih aman, juga memberikan return yang lumayan lah. Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, yang pertama adalah defensive stocks. Nah, bukannya orang bilang mungkin berpikirnya, oh saham itu kan agresif ya, saham itu kan high risk, high gain gitu. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya defensive stock. Jadi sahamnya itu tidak terlalu agresif. Mungkin ciri-cirinya itu seperti misalnya pertama, bisnisnya itu berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi misalnya orang tetap pakai ya produk atau jasanya, mau resesi atau tidak, orang tetap misalnya mandi ya, mandi pakai sabun, pakai sampo ya, mau resesi atau tidak, orang tetap makan gitu kan. Jadi bisnis yang produknya itu dipakai dan dibutuhkan dalam sehari-hari. Nah, yang kedua adalah bisnisnya tuh punya track record yang panjang. Jadi bukan hanya baru beberapa tahun ya, tapi sudah punya track record yang panjang. Track record yang panjang artinya dia sudah pernah melewati berbagai krisis ya, sudah pernah melewati berbagai masalah ya, sehingga kita bisa lihat bagaimana perusahaan tersebut menghadapi kondisi krisis atau masalah tersebut. Apakah perusahaan mampu berinovasi atau apakah perusahaan mampu beradaptasi atau tidak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dividen yang rutin. Nah, jadi selain bisnisnya itu dibutuhkan sehari-hari, kemudian track record yang panjang, tapi juga dia ada pembagian dividen. Kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan yang kita mau cari yang defensif, ya kalau misalnya sahamnya tidak naik atau kondisi ekonominya lagi kurang oke, ya setidaknya dividen itu memberikan kita uang tunggu lah. Kita menunggu sampai misalnya harganya ke harga wajar atau kita menunggu sampai kondisinya tuh lebih baik. Nah, jadi dengan tiga ini tentu juga mempertimbangkan soal valuasi ya. Jadi bukan hanya produk yang dibutuhkan sehari-hari, terus track record yang panjang, dividen rutin, tapi valuasinya mahal. Nah, valuasi mahal ini kita bisa lihat misalnya dari dividennya kita cuma dapat yield 1% gitu ya. Ngapain? Itu kan ya tidak defensif amat gitu kan. Apalagi dia sudah mostly dari labanya sudah dibagikan dan dividen cuma 1%, ya itu nggak terlalu works gitu ya. Tapi kalau misalnya dividen bisa 6, bisa 7% ya, atau ya 5 sampai 7 atau 8%, ya tentu sudah memberikan bantalan lah ya. Kita bisa nunggu sampai harganya kembali ke harga wajar. Apalagi kalau misalnya kita ngomong soal dividen itu 3 tahun, kalau misalnya kita investasikan ya, kita dapat dividen terus kita reinvestasikan selama 3 tahun ke depan, kita dividennya bisa 0% pajaknya. Kalau misalnya kondisi yang normal, kita konsumsi ya, kita pakai duitnya, ya mungkin pajaknya sekitar 10%. Jadi, tapi intinya adalah kalau misalnya dividen itu bisa 0% dengan cara kita reinvestasikan. Tentu ini menjadi sebuah peluang yang menarik di tengah kondisi market yang mungkin tidak terlalu bersahabat bagi investor. Intermezzo dikit, ngomongin soal saham, mungkin kita harus melakukan riset yang mendalam ya tentang saham tersebut, dan kadang-kadang mungkin kita nggak ada waktu atau kita nggak ngerti gitu harus lihat dari mana. Nah, jadi di Midas Membership, teman-teman bisa join jadi member. Di situ kita sudah banyak sekali studi saham yang sudah ada, teman-teman bisa pelajari ya, dan tentu kita menggunakan bahasa yang simple dan mudah dimengerti. Jadi teman-teman yang mungkin baru mulai ya di saham atau sekedar ingin mencari tahu tentang bisnis tentang emiten tersebut bisa mempelajari itu dengan mudah. Nah, apa sih yang bakal kamu dapat? Pertama tuh analisa saham. Jadi study case-nya ada berbagai saham-saham kita sudah pernah pelajari, teman-teman bisa baca ulasan kita seperti apa tentang saham tersebut. Kemudian kedua adalah watchlist ya. Watchlist ini ada berisi beberapa saham yang menurut kita punya potensi menarik, punya prospek yang menarik, punya bisnisnya oke, terus valuasinya menurut kita masih murah gitu. Nah, itu kita masukkan ke dalam watchlist dan teman-teman sudah dapat analisa seperti apa. Yang ketiga bisa ada Zoom meeting. Jadi kita setidaknya 1 bulan 2 kali kita ada Zoom meeting, kita bahas tentang strategi, kita bahas tentang ulasan market ya, atau kita bahas tentang emiten-emiten tertentu, kita pelajari bisnisnya, kita share ke teman-teman di Zoom meeting. Terus ada juga akses ke komunitas yang kita saling support ya, di Telegram kita bisa saling diskusi, kita bisa saling share pandangan kita, atau mungkin kita juga bisa saling melihat mungkin ada blind spot yang kita tidak lihat ya teman-teman, kita bisa saling diskusi di sana. So kalau teman-teman tertarik bisa cek link di deskripsi. Nah, yang kedua adalah obligasi FR. Nah, ini kita bahasanya kita nggak ada di sponsoran atau apapun, cuma ini murni sharing dari pandangan kita aja. Jadi FR itu kan fixed rate ya. Ini ada obligasi yang dijamin oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman percaya ya bahwa Indonesia nggak akan bangkrut, Indonesia masih akan terus berjalan ya. Dan ya membeli obligasi FR itu salah satu hal yang menarik untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena pertama, seperti namanya fixed rate ya. Jadi rate-nya itu sudah pasti. Misalnya kita lihat rate-nya berapa nih? Yield-nya 7%. Ya udah kita akan dapat return 7% ya
ya, kuponnya kita dapat, dan juga dibagikan mungkin sekitar 2 kali setahun ya, jadi 6 bulan sekali ada dapat kupon dari obligasi FR. Dan juga memang ada jatuh temponya, misalnya tahun 2035 atau 2048, tapi kita bisa tetap perdagangkan ya, kita tetap bisa mau kapanpun jual itu tetap bisa. Nah, jadi ada beberapa obligasi FR yang ada di Indonesia, teman-teman mungkin bisa lihat yield yang menurut teman-teman menarik, misal 7% atau 6%. Jadi sekarang itu yieldnya mungkin sekitar 6-7% lah. Itu masih dapat, dan itu tentu yield yang menarik ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan ini cocok untuk teman-teman yang seperti apa? Untuk teman-teman yang sibuk. Misalnya teman-teman sibuk nggak punya waktu untuk analisa saham, ya nggak tertarik juga untuk mendalami perusahaan atau saham sedalam itu gitu. Ya udah beli aja, paling simple, paling dalam kutip risk free ya. Itu ya beli obligasi FR, karena ya nggak usah analisa ribet-ribet, udah dapat 6-7% gitu kan. Dan itu tentu simple, efektif, dan juga memberikan return yang cukup menarik. Nah, yang ketiga adalah cash buffer. Kita taruh misalnya ke money market ya, money market pasar uang seperti misalnya deposito. Nah, deposito juga memberikan return ya, seperti misal obligasi tadi. Cuma bedanya adalah dari sisi pajak misalnya. Kalau misalnya deposito mungkin pajaknya bisa 20%, tapi kalau misalnya obligasi mungkin pajaknya sekitar 10%. Jadi dari situ udah beda, persentase pajaknya sudah beda. Nah, cuma investasi ke pasar uang ini kita tuh nggak ngejar return, tapi kita cuma parkir duit ya. Kita parkir duit menunggu sampai misalnya ada peluang yang menarik ya, saham yang kita awalnya incer udah jadi murah gitu kan. Nah, kita bisa jual money marketnya, deposito atau apa itu untuk kita belikan ke saham tersebut. Jadi fokusnya itu bukan ngejar return kalau misalnya yang di money market, tapi untuk parkir uang kita menunggu sampai momen yang menurut kita sudah cukup oke untuk kita deploy cash kita untuk kita belikan saham. Nah, yang penting kalau misalnya money market itu ya pertama aman, liquid, terus ya profit. Nah, kita jangan kebalik, jadi kita jangan kejar profit. Nah, jangan sampai kita beli mungkin deposito ya, misalnya deposito yang dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, itu sekitar 4,25% kalau saya nggak salah. Ya, sekitar 4,25%. Nah, yang di atas itu memang beberapa bank, mungkin bank-bank lebih kecil ya, memberikan yield deposito yang tinggi gitu ya. Misalnya ada yang 8%, ada yang 9% gitu kan. Ya, tentu kita jangan langsung tertarik gitu ya. Karena bisa jadi kita harus berpikir juga, oh ini bank bisa bayar gua 8-9%, dia minjemin duit ke orang, yieldnya berapa? Ya, kalau misalnya dia pinjemin ke orang, yieldnya bisa 15% atau 20%, atau mungkin ya 12%. Ya, dengan yield yang tinggi tentu itu nasabah yang lebih beresiko, sehingga ya bank bisa merugi gitu kan. Nah, tentu kita bukan ngejar return ya, kita kejar yang wajar-wajar aja, misalnya 4% ya, 5%. Tapi tujuan kita memang bukan ngejar return, tapi untuk kita nunggu ya, kita nunggu sampai ada momen, daripada duit kita nganggur taruh di tabungan kan, 0,sekian% doang kalau misalnya tabungan. Tapi kalau misalnya taruh ke deposito dari bank, ya bank-bank besar aja kita taruh sambil nunggu ada momen-momen yang menarik baru kita investasikan. Jadi bisa di deposito bank langsung, atau kita beli ya reksadana pasar uang ya, money market. Nah, itu juga sudah cukup mewakili, dan yang penting bisa transaksinya liquid gitu. Nah, itu tadi 3 pilihan kita. Pertama saham yang defensif, kedua obligasi seperti misalnya obligasi FR, kemudian ketiga adalah money market. Nah, jadi teman-teman apakah sudah invest ke berbagai instrumen tersebut? Teman-teman bisa share pandangan teman-teman di kolom komentar. By the way, supaya teman-teman bisa tidak terjebak ya membaca laporan keuangan atau step by step baca laporan seperti apa, teman-teman bisa cek video di sini. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!